Hai hai hai, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Mbok Din. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga kalian sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini aku akan share ke kalian resep pangsit goreng. Cocok banget dinikmati pas lagi musim hujan kayak gini, daripada kita makan Indomie mulu ya teman-teman. Jadi kita bikin menu yang berbeda. Nah, buat kalian yang penasaran dengan resepnya, silahkan simak video ini dan tonton sampai habis. Nah, teman-teman, di sini aku akan membuat dua macam kulit pangsit, yang satu untuk direbus, yang satunya untuk digoreng. Nah, yang pertama ini untuk yang direbus, bahan-bahannya adalah tepung terigu sebanyak 135 gram, kemudian air 70 gram, dan juga garam 1 sendok teh. Cara membuatnya, masukkan air ke dalam baskom, kemudian tambahkan garam. Aduk hingga garamnya larut. Setelah itu, tambahkan tepung terigu, lalu uleni hingga setengah kalis. Sekarang aku akan menggunakan tangan supaya lebih gampang saat ngulenin, dan akan aku pindahkan di atas silikon mat ya. Nah, seperti ini teman-teman, sebentar aja nguleninya. Setelah itu, bungkus dengan plastik, lalu diamkan selama 1 jam. Next, aku akan membuat kulit pangsit yang kedua. Ini dia bahan-bahannya. Tepung terigu protein sedang, garam, penyedap rasa, 2 butir telur. Cara membuatnya, kocok telur terlebih dahulu, masukkan ke dalam mangkok, tambahkan garam dan juga penyedap rasa atau kaldu bubuk. Aduk lagi hingga tercampur rata. Lalu masukkan tepung terigu, kemudian uleni sama setengah kali seperti adonan kulit pangsit yang pertama. Supaya lebih mudah, aku akan menggunakan tangan dan juga akan aku pindah ke atas silikon mat. Selanjutnya, jika sudah setengah kalis, bungkus adonan dengan menggunakan plastik, kemudian diamkan lagi selama 1 jam supaya nanti hasilnya lebih lentur ya. Menunggu itu, aku akan membuat isiannya dulu. Ini dia bahan-bahan untuk isian pangsitnya. Di sini aku punya 300 gram dada ayam tanpa kulit, tanpa tulang. Kemudian ada ebi 1 sendok makan, ini udah aku rendam air ya. Kemudian aku tiriskan 3 sendok makan air jahe. Selanjutnya tepung maizena, minyak wijen, saus tiram. Lalu di sini aku juga punya bawang putih, garam, kaldu bubuk, dan juga gula pasir. Cara membuatnya, ini udah aku siapkan chopper. Masukkan bawang putih, lalu haluskan. Nah, setelah itu masukkan ebinya, lalu haluskan lagi. Ini kenapa sih nggak dicampur dengan ayam sekalian? Soalnya aku takut ebinya nggak bisa halus ya teman-teman. Jadi ini aku chopper terlebih dahulu. Nah, kemudian baru dimasukkan ayamnya, gula pasir, kaldu bubuk, dan juga garam. Jangan lupa air jahe, jadi jahenya itu tidak diikutkan ya. Tepung maizena, minyak wijen, dan saus tiram.
Selanjutnya tinggal di blender hingga ayamnya halus dan juga tercampur rata. Ini dia teman-teman, hasilnya sudah halus. Sekarang sisihkan terlebih dahulu ya. Di sini ini adalah tulang-tulang dan juga sedikit sisa ayam yang tadi sudah aku blender. Ini aku rebus dengan garam, daun jeruk dan daun salam aja, dan nanti akan aku gunakan ya teman-teman. Selanjutnya aku akan membuat bumbunya ya, bumbu yang bikin pangsit gorengnya tuh sedap banget. Di sini aku punya bawang putih sebanyak 8 siung, kemudian kemiri, terasi, dan juga ebi yang sudah direndam. Selanjutnya minyak goreng, ini minyaknya agak banyak, kalau misalnya kurang bisa ditambahin ya teman-teman. Cara membuatnya, tinggal kita haluskan aja semua bumbu-bumbunya, lalu ditambahkan dengan minyak goreng, jangan menggunakan air ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan tumis bumbunya sampai harum dan berwarna kecoklatan. Tapi jangan sampai coklat gelap ya, karena rasanya akan jadi pahit. Jadi bumbu ini bisa kalian gunakan untuk membuat mie goreng, kemudian tumis-tumisan ya, semacam baceman bawang gitu ya. Tapi ini versi kilatnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita matikan apinya, kita angkat dan kita dinginkan dulu ya. Nah, ini adalah hasilnya. Ini aku terlalu halus blendernya, tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini tuh baunya benar-benar harum banget. Next, ini adalah kulit pangsit yang pertama yang sudah aku diamkan tadi selama 1 jam. Udah lentur ya teman-teman. Sekarang aku akan bagi menjadi 4 supaya lebih mudah saat dipipihkan menggunakan noodle maker. Sebelum itu, aku akan taburi dengan tepung maizena supaya tidak lengket. Jangan pakai tepung terigu ya, nanti lengket kalau pakai tepung terigu. Setelah itu dipipihkan, lalu masukkan ke dalam noodle maker, dipipihkan dengan ketebalan yang paling tebal dulu, yaitu nomor 8. Lakukan hingga semua adonan habis. Selanjutnya, ganti ketebalannya menjadi nomor 4, lalu kita giling lagi adonannya. Nah, ini memang gilingannya itu bautnya itu nggak ada ya, jadi aku harus megangin ya teman-teman. Sebelum digiling jangan lupa ditaburi lagi dengan tepung maizena ya. Nah, selanjutnya kita giling lagi adonannya di ketebalan yang paling tipis, yaitu nomor 1. Boleh kalau kalian pengen ketebalan nomor 2 juga nggak apa-apa, jadi sesuai selera kalian ya. Selanjutnya ini sudah jadi, tinggal dipotong-potong sesuai selera. Nah, ini aku potongnya kotak-kotak aja supaya lebih gampang. Kalau mau dipotong bulat juga boleh, tapi ini karena aku pengennya lebih gampang, ya udah kotak aja ya. Lagian kan mau dimakan sendiri bukan dijual, jadi ya aku agak asal ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kalian ingin lebih rapi, bisa menggunakan penggaris ya, jadi potongannya itu sama besarnya. Kalau aku ya tinggal dipotong-potong aja seperti ini, pakai ilmu kira-kira. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kalau kulit ini tuh kalau pas direbus itu licin banget ya teman-teman, selurup-selurup tinggal meluncur ke tenggorokan. Pokoknya enak banget. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama untuk adonan pangsit yang kedua. Ditaburi tepung, kemudian kita bagi menjadi 4, dipipihkan dulu, lalu pakai noodle maker, sama caranya seperti adonan pangsit yang pertama. Nah, teman-teman, ini adalah hasil dari resep kulit pangsit yang kedua yang pakai telur. Ini nanti akan aku goreng dan hasilnya itu nggak keras ya, karena kulit pangsit itu nggak terlalu keras ya biasanya. Kemudian yang ini adalah yang adonan yang pertama. Oke, setelah itu langsung aja kita ke tahap pengisian. Ambil 1 lembar adonan, beri sedikit isian, kemudian beri sedikit air untuk perekat, lipat membentuk segitiga seperti ini. Kemudian pertemukan kedua ujungnya, lipat seperti ini.
Nah, setelah itu lakukan hingga semua adonan habis. Kalau sudah selesai, tinggal direbus pangsitnya. Rebusnya sampai pangsitnya itu mengapung ya, tandanya si pangsit itu udah matang. Jangan lupa airnya itu diberi sedikit minyak supaya pangsitnya tidak lengket satu dengan yang lainnya. Nah, seperti ini teman-teman, ini udah mengapung, saatnya kita angkat ya. Ini tuh licin banget, pokoknya kalau dibikin pangsit kuah tuh pastinya enak ya, tinggal slup meluncur ke tenggorokan. Nah, lanjut, sekarang aku akan menggoreng pangsit yang sudah kita rebus ini ya. Ini dia bahan-bahannya. Ini adalah pangsit yang sudah kita rebus tadi, kemudian ada ayam, sisa ayam untuk isian ya. Terus ada 1 butir telur, lada bubuk, garam, kecap manis, kecap asin, kemudian ada bawang merah, bawang putih, daun bawang, dan juga sayurannya aku pakai sawi. Selanjutnya kaldu bubuk dan bumbu untuk tumisan yang sudah tadi aku buat di awal ya. Cara membuatnya, tumis dulu bawang merah dan juga bawang putihnya hingga harum. Setelah itu sisihkan dulu, lalu tambahkan telur. Kita orak-arik. Goreng telurnya itu sampai matang ya teman-teman. Baru kita campur dengan bawang merah, bawang putihnya. Tambahkan ayam, kemudian sayurannya. Aduk lagi sampai sayurannya layu. Setelah itu tambahkan pangsitnya. Kemudian beri kecap manis, kecap asin, kaldu bubuk, garam, dan lada bubuk. Setelah itu baru kita aduk hingga tercampur rata. Ini aku menggunakan api besar ya teman-teman, supaya ada bau gosong-gosongnya seperti abang-abang yang jualan ya. Setelah itu tinggal diicipin rasanya, kurang manis atau kurang asin bisa kalian tambahkan ya. Nah, jangan lupa untuk bumbu yang sudah kita masak tadi kita masukkan di akhir ya teman-teman. Lalu kita aduk hingga tercampur rata, kemudian jadi deh. Lanjut, aku akan menggoreng adonan kulit pangsit yang kedua. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Aduh, mengembang, kriuk, cakep. Tapi kriuknya itu nggak kayak keripik ya. Kadang keripik itu pakai tepung beras ya. Kalau ini tuh agak nggak terlalu keras ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Tiriskan dulu ya. Nah, untuk yang bentuk segitiga ini adalah adonan kulit pangsit yang kedua, tapi aku beri isian ayam. Jadi ini gorengnya pakai api yang sedang cenderung kecil ya, supaya ayam di bagian dalamnya itu juga matang. Nah, ini dia teman-teman. Enak banget. Nah, akhirnya selesai sudah nih cemilan aku di kala hujan ya. Temennya udah selesai, tinggal diicip-icip bagaimanakah kriuknya. Tuh, denger kan? Mantap banget pokoknya. Ini tuh benar-benar enak banget. Nah, ini dia untuk pangsit gorengnya. Aduh, bikin ngiler nggak sih? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum, bye-bye.